Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ثم أوصي بنفسي وإياكم أن اتقوا الله عز وجل حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kaum muslimin, bapak-bapak saya, kawan-kawan dan ibu-ibu saya yang ada di belakang, kembali di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di atas mujalasah wa mudzakarah pada tema akibat bagi mereka pembenci dakwah. Pada malam hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk memerajaahi ayat atau surah yang saya sebut surat ini sebagai surat sebuah atau surat yang memotret sebuah kejadian permusuhan yang akan terjadi selama-lamanya antara al-haq dengan il-batil, antara iman, antara kufur, antara tauhid, antara syirk, antara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya Abu Lahab. Di mana potret ini kita dapati pada suratul Lahab. Mendekat ke surat ini kemarin kita sudah bahas, yaitu suratul Kautsar. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya bahwa suratul Kautsar disebut sebagai surat Muqaddimah atau surah pembuka. Ya, surah pembuka. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Datang setelahnya surat Al-Kafirun. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala katakan, Muhammad, aku sudah berikan engkau nikmat yang banyak. Maka hari ini aku tuntut engkau untuk berani mengkafirkan penduduk bumi yang tidak mau beriman kepada Allah. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah kita sebut dengan apa? Kafir. Masih takut bilang kafir? Setelah datang suratul Kautsar, datang surat Al-Kafirun. Setelah suratul Kafirun, datang surah An-Nasr. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala katakan, setelah engkau berani mengatakan ya kafir kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah berikan kemenangan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang suratul Nasr, datang surat apa? Suratul Lahab. Jadi seakan-akan Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berkata kepada Allah, ya Allah, aku sudah taat mengikuti perintahmu. Engkau menyuruh aku untuk mengkafirkan penduduk bumi yang tidak beriman kepada engkau. Aku kafirkan. Maka sesungguhnya bagi orang yang taat ada balasannya. Lalu apa balasan bagi orang yang tidak mau taat kepada Allah? Maka datang suratul Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Makna beribadah lebih condong kepada makna tauhid.
Kalau kita lihat susunan surah, Il-Kafirun, In-Nasr, Il-Lahab, Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah menegakkan tauhid, menghapus kesyirikan. Di mana surah yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah telah melaksanakan amanah dakwah itu? Suratul Kafirun, Suratul In-Nasr, wa Suratul Lahab. Di mana ditunjukkan? Surah apa? Suratul Lahab, surat Al-Kafirun, surat In-Nasr, surat Il-Lahab. Mana menunjukkan Rasulullah sudah mewujudkan makna dari tauhid? Surah Il-Kafirun. Qul ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Susunan masalah pada suratul Kafirun, wa suratul Nasr, wa suratul Lahab, ya, itu dia senada dengan surah yang ada di suratul An'am ayat ke-165. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi ja'alakum, dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian khalaifal ard, khalifah di muka bumi, ya, pemimpin. Wa rafa'a ba'dakum, dan dialah Allah yang telah mengangkat sebagian kalian fauqa ba'd, di atas sebagian yang lainnya, darajat, apa? Derajat. Liyabluwakum fima atakum, untuk Allah Subhanahu wa taala menguji kalian pada apa yang Allah telah berikan kepada kalian. Ayat yang tadi kita baca, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Saya katakan, susunan masalah pada suratul Kafirun, suratul Nasr, suratul Lahab, itu susunannya ada di surah Al-An'am ayat ke-165. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard, dialah Allah yang telah menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi. Wa rafa'a ba'dakum fauqa ba'd darajat, itu menduduki ayat qul ya ayyuhal kafirun. Ya, artinya untuk mendapatkan kekuasaan, bisa memimpin di muka bumi, tegakkan tauhid. Nah, begitu artinya. Ya, dalam ruang lingkup kecil maupun ruang lingkup besar. Kalau Masjid Al-Qumrah ingin sukses, ingin berhasil, tegakkan tauhid. Ya, berupa apa? Yang menegakkan kajian tauhid, mempelajari bahasan-bahasan tauhid. Saya tidak katakan tidak penting belajar fikih, tetapi jangan lupa esensi utama pelajaran, yaitu tauhid. Dan tauhid ini penting Bapak saya. Dan pelajaran yang harus diulang-ulang. Jangan antum bilang, sudah saya tamat Ustaz, kitab tauhid sudah selesai. Berapa kali antum selesai? Syekhuna al-Allamah, para imam yang ada di sana, itu di Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, mereka mengulang-ulang pembahasan salasatul usul. Sebuah matan kitab yang tipis, selesai diulang lagi, selesai diulang lagi, selesai diulang lagi. Tayyib. Ya. Karena kenapa? Karena keberkahan tauhid mendatangkan kekuasaan. Kalau antum ingin berkuasa di dunia, tegakkan tauhid. Insya Allah lambat laun akan runtuh sistem ini. Dengan apa? Dengan tauhid. Ya, sebagaimana iya. Sebagaimana itu kisah-kisah yang banyak kita bisa jadikan rujukan. Ya, di antara para imam muslih atau para imam yang mengadakan perbaikan dari para dai-dai, dengan kekuatan tauhid, sebuah negara yang tadi mungkin berstatuskan hukum dengan demikian, tetapi ketika tauhid tegak, maka negara tersebut menerapkan hukum Islam. Tayyib. Barakallahu fiik. Ya, jadi menduduki ayat qul ya ayyuhal kafirun liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ay liyabluwakum fima atakum, untuk Allah Subhanahu wa taala menguji kalian pada apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Menduduki ayat idza jaa nasrullahi wal fath, kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mihnah, ujian. Tayyib. Bisa berlangsung atau tidak? Karena kenapa? Karena
kemenangan itu mungkin ketika kita dalam komunitas kecil, 3 orang, 4 orang, 5 orang, kita masih bisa untuk apa? Untuk mengaturnya, menguasainya, menasehatinya. Tetapi ketika dia sudah menjadi komunitas yang besar, makanya kata Umar ibni Abdul Aziz, ya, ketika komunitas itu semakin besar, maka potensi orang melakukan kesalahan itu semakin besar atau semakin kecil? Semakin banyak orang melakukan kesalahan. Maka akibat runtuhnya sebuah kenikmatan atau sebuah kekuasaan bisa jadi karena mungkin semakin banyaknya orang melakukan kemaksiatan di komunitas itu. La ilaha illallah. Ya. Liyabluwakum fima atakum. Makanya di dalam suratul Nasr ketika Allah datang dengan kemenangan, maka Allah menyuruh Nabi Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Tuhanmu wahai Muhammad dan minta ampun. Ustaz, dia minta ampun Ustaz. Dia dapatkan kemenangan, minta ampun. Karena potensi orang ketika telah menang semakin besar untuk dia melakukan kesalahan. La ilaha illallah. Makanya siapa yang ingin dijaga komunitas itu, maka tegakkan tauhid dan hindari dosa dan maksiat di dalam perjuangan. Bagaimana kita mau menang? Orang antum sendiri bertikai antara satu sama lain. Tayyib, ya masalah uang, masalah yayasan, enggak selesai-selesai. Bagaimana dakwah mau menang? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rabbaka sari'ul iqab." Sesungguhnya Tuhanmu itu maha cepat dia menghukum. Maka itu menempati ayat apa? Atau suratul Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada yang bantu saya untuk membaca? Tafadhal. Surah Al-Lahab. Ada? Silakan. Kalau bisa sama artinya ya, biar Bapak bisa dengar. Baik, artinya? Ada mushaf? Ada mushaf? Baik, satu-satu dulu. Tabbat yada. Iya, apa artinya? Dan benar-benar binasa. Tayyib, suratul Lahab, sebuah potret permusuhan dakwah. Orang-orang yang apa? Yang mengingkari dakwah dan yang melawan dakwah. Serta akibat yang Allah abadikan di dalam suratul Lahab bagi Abu Lahab dan istrinya. Istri Abu Lahab, siapa nama istrinya? Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa antum enggak kenal ya. Orang fasik juga enggak apa-apa. Ummu Jamil, la ilaha illallah. Namanya siapa? Ummu Jamil. Nama aslinya itu Aura atau Arwa bint Harb. Bagus sekali namanya ya. Makanya bapak saya belum tentu orang yang bagus namanya itu, indah namanya itu baik orangnya. Bahkan Abu Lahab itu dia disebut Abu Lahab kenapa? Litalahhubi wijnataihi wa isyraqihima. Karena menyalaknya dia punya pipi dan isyraq, apa itunya, apa memancar gitu ya, dia punya wajah. Jadi Abu Lahab itu jangan bayangkan Abu Lahab itu kayak di TV kemarin tentang sejarah Abu Lahab hitam gitu. Enggak, Abu Lahab itu orangnya putih. Abu Lahab itu putih. Makanya dia disebut Abu Lahab. Maka belum tentu orang yang putih, ganteng gitu ya, baik orangnya. Bisa jadi dia nipu. Ya, namanya siapa? Ummu Jamil. Akibat yang didapatkan oleh seorang penentang dakwah. Sebab turun ayat ini, di antaranya disebutkan Imam Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah yaktumu amrahu fi awwalil mab'athi wa yusalli fi syi'abi Makkah 3 sinin." Perhatikan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan dakwah beliau di awal pengutusan, beliau salat di
bukit-bukit untuk menyembunyikan salat beliau. Selama berapa tahun? 3 tahun. Belum berani menampakkan salat. Belum berani menampakkan ibadah. Ila an nazala qauluhu ta'ala wa anzir ashirataka ila aqrabin. Setelah sampai turun ayat, peringatilah ya ashirataka al-aqrabin, keluargamu, orang-orang terdekatmu wahai Muhammad. Barulah beliau naik ke sofa. Beliau memanggil Alu Ghalib. Beliau memanggil Alu Lu'ay. Beliau memanggil siapa lagi? Al-Murrah. Beliau memanggil siapa lagi? Alu Qusay. Kemudian semua mereka yang dipanggil oleh Rasulullah SAW, mereka datang semuanya. Faqad atat, kata Abu Lahab. Engkau panggil ini, datang kepada engkau wahai Muhammad. Engkau panggil ini, datang kepada engkau wahai Muhammad. Pelajaran, maka seseorang itu yang hendaknya yang menjadi tujuan utama dakwahnya keluarganya. Jangan kita protek sama keluarga orang lain, keluarga kita ditinggalkan. Ngajak orang ngaji, ngajak istri orang ngaji, istrinya dipingit di dalam rumah, enggak mau diajak ngaji. La ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardhata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau halalkan apa yang telah Allah haramkan? Apakah semata karena untuk mencari keridhaan istrimu wahai nabi? Ketika beliau pernah diantarkan madu, lalu madu itu karena datang dari istri yang lain, lalu akhirnya madu itu pecah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku enggak mau lagi minum madu. Padahal madu itu halal. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untuk Muhammad? Apakah hanya untuk menyenangkan istrimu? Perhatikan. Ya. Maka datang setelah itu ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Artinya apa? Suami yang tegas itu adalah suami yang mampu untuk mendidik istrinya, keluarganya, terdekatnya dulu. Ya. Seperti sering kita katakan di sini, antum ngaji jangan sendiri-sendirian terus, ya. Jangan sampai nanti istri antum tinggalkan di rumah, antum bawa lagi orang tengah jalan, di pos kedua, pos ketiga, istri antum enggak tahu lagi. Nah. Tayyib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang terdekat beliau. Lalu Rasulullah mengatakan, innallaha amarani an unzira ashirati al-aqrabin wa antumul aqrabun. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mendakwahkan orang-orang terdekatku dan kalianlah orang-orang terdekatku, kata Nabi Muhammad. Tayyib. Wa'lamu anni la amliku lakum minad dunya hazzan wala minal akhirati nasiban illa an taqulu la ilaha illallah. Ya, aku ini tidak akan mampu untuk menolong kalian sedikit pun di dunia ini dan juga nanti di akhirat kecuali kalian mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain juga bahwasanya sebab turun ayat ini, annahu jama'a a'mamahu wa qaddama ilaihim ta'aman fi sahfatin fastahqaruhu wa qalu. Rasulullah mengundang paman-paman beliau. Nah, ini salah satu trik dakwah, ya. Undanglah itu bibi, undanglah paman, undang makan bareng di rumah, kemudian buka kajian. Nah, atau arisan keluarga. Bagus itu. Ya. Undangkan ustadz, tayyib, atau undangkan guru, pelajaran di rumah. Rasulullah SAW pernah mempraktekkan itu. Beliau memanggil paman-pamannya dan beliau mengajak paman-pamannya untuk makan. Lalu mereka mengolok-olok makanan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad. Inna ahadana ya'kulu kullasyah. Kita ini sudah biasa makan dagingnya, di sini kita makan apa ini? Ya, sambil mereka merendahkan makanan yang dikeluarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu kulu faakalu hatta syabi'u wa lam yanqus min at-ta'ami illa al-yasir. Ya, begitu orang-orang, ya. Dicela makanan dikeluarkan oleh Rasulullah, sementara kita ini orang terbiasa makan daging kambing, ini kita makan apa ini? Mereka makan tidak ada sedikit pun makanan yang tersisa kecuali sedikit saja dari paman-pamannya. Ya. Lalu Abu Lahab mengatakan, "Fama 'indak?" Ada apa denganmu wahai Muhammad mengumpulkan kami? Fada'ahum ilal islami faqala Abu Lahab ma qala wa ruya annahu qala Abu Lahab famali in aslamt. Sebagaimana mengatakan bahwasanya tabbal laka ya Muhammad alihadza da'autana.
celaka engkau wahai Muhammad, apakah dengan ini tujuanmu untuk mendakwahkan kami, mengumpulkan kami? Lalu dia mengatakan, setelah dikumpulkan oleh Rasulullah di hidangan makanan, lalu mengatakan, Abu Lahab lalu berkata, famali in aslamt, kalau aku masuk Islam, aku dapatkan apa wahai Muhammad? Rasulullah mengatakan apa? Malil muslimin, apa yang didapatkan oleh orang-orang Islam. Karena agama Islam tidak ada perbedaan antara kaya, antara miskin, antara pemimpin, antara rakyat, tidak ada perbedaan. Lalu dia mengatakan apa? Bimadza tufaddal? Dengan apa aku lebih utama dari mereka-mereka? Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Engkau dimuliakan oleh Islam. Tabban li hadzal din yastawi fihi ana wa ghairi. Celaka, ini agama apa ini? Kok saya enggak ada bedanya sama orang yang budak, sama orang yang lemah, sama orang yang hitam? Kok saya enggak ada bedanya? Ini agama apa yang kamu bawa wahai Muhammad? Menyamakan antara orang kuat dengan orang lemah. Baik. Kemudian juga riwayat yang lain menyebutkan bahwa seseorang mengutus kepada pamannya Abu Lahab untuk menanyai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling dekat kepada Rasulullah adalah pamannya Abu Lahab. Karena paman itu adalah makam seperti bapaknya. Maka orang-orang datang kepada Abu Lahab. Mereka bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Lahab berkata, "Innahu sahir." Fayarji'una anhu wa la yalqawnahu fa'atahu wafdun faqalahum mithla dhalika faqalu la nansarifu hatta narah. Orang-orang datang kepada Abu Lahab bertanya, bagaimana tentang keponakanmu? Baik, bagaimana tentang keponakanmu? Lalu apa kata Abu Lahab? Innahu sahir. Dia itu tukang sihir. Akhirnya mereka pulang melapor kepada pimpinannya. Kata pamannya dia itu penyihir. Kata pimpinannya enggak. Kita enggak percaya sampai kita ketemu dengan Muhammad. Akhirnya dia kembali bertanya, dia kembali menemui Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab mengatakan dipegang pundaknya, disuruh pulang. Kamu pulang saja. Karena dia sedang saya kerangkeng, karena dia orang gila. Kata siapa? Kata Abu Lahab. Fasumi'a dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu didengarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah sangat sedih sekali saat itu. Karena beliau dikatakan orang gila oleh pamannya sendiri. Berat Bapak saya dakwah yang seperti ini nih. Nah, kita masih baru dibisik-bisiki sama tetangga. Antum sudah enggak berani ngaji lagi ke Masjid Al-Qomroh. Qauluhu ta'ala tabbat yada Abi Lahab. Tadi sudah dibaca tadi. Celakalah tangan Abu Lahab, dan benar-benar celaka. Tabbat memiliki ada beberapa makna disebutkan oleh para ulama tafsir. Pertama, kata mereka ilhalak, yaitu kehancuran. Maka siapa yang menentang dakwah, maka dia telah mendoakan dirinya untuk kehancuran. Dan ini lambat laun pasti mereka hancur. Makanya Bapak saya, dakwah itu kalaupun mungkin belum sesuai dengan keinginan dan belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau kita tidak suka, atau kita marah, maka diam itu lebih baik daripada kita melawan dakwah. Khususnya dakwah tauhid. Ya. Yang pertama maknanya al-halak, sebagaimana disebutkan di dalam ayat wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab, dan tidaklah tipu daya Fir'aun itu kecuali tabab, il-halak, kehancuran. Kemudian kedua menyebutkan bahwasanya tabat ay khasirat, sengsara. Khasirat atau sengsara. Dan sengsara yang mengantarkan seseorang kepada kehancuran. Wa mazaduhum ghaira tatbib. Ya. Dan tidak menambah bagi mereka kecuali apa? Selain kebinasaan atau kesengsaraan. Jadi pertama makna dari tabat yaitu apa? Pertama ilhalak, kehancuran. Kemudian kedua yaitu khasirat, kebinasaan. Kemudian ketiga yaitu khabat, kalah. Penentang dakwah lambat laun pasti kalah. Baik, pasti kalah. Ya tinggal kita bersabar saja. Ya. Tinggal kita bersabar.
Sebagaimana pernah terjadi kisah ini. Ya. Ketika tadi utusan yang datang kepada Abu Lahab mengatakan dia orang gila. Dia datang lagi kembali, saya ingin ketemu sama dia, saya ingin pastikan kalau dia orang gila. Enggak, kata Abu Lahab, saya lagi penjarain dia, saya lagi kerangkeng dia, karena dia orang gila. Nanti kalau dia keluar, dia orang gila. Akhirnya mereka disuruh pulang. Akhirnya setelah mereka pulang, turunlah surat Il-Lahab. Akhirnya setelah turun surat Il-Lahab, tersiarlah tentang berita Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Maka orang-orang yang tadi pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gila, maka saat itu Abu Lahab muttaham, dia tertuduh. Maka setelah itu Abu Lahab tidak pernah lagi dibenarkan perkataannya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia khabat, kalah. Nah, makanya biarkan saja orang berbicara tentang dakwah itu. Mengalir seperti biasa, ya. Kemudian tinggal kita terus berdakwah, istiqamah, kemudian tidak terpengaruh. Tinggal nanti dengan sendirinya orang-orang akan bisa menilai mana yang kalah dan mana yang menang. Baik. Kemudian yang keempat, yaitu bahwasanya yang dimaksud dengan tabbat yaitu ghalabat, sama juga ya, kalah. Ya. Karena kenapa? Di annahu kana ya'taqidu anna yadahu hiyal ulya wa annahu yukhrijuhu min Makkah wa yuzilhu wa yadribu alaih. Dia mengatakan Abu Lahab tangannya itu tangan yang mulia, tetapi dia dicela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab. Maka dengan sebab tangan mulia tadi yang mengatakan dirinya mulia, dia terusir dari Mekah dan dia dihinakan dengan itu. Tidak ada lagi orang yang percaya kepada Abu Lahab. Yang kelima mengatakan sofirat. Sofirat itu kosong. Tabbat yada Abi Lahabin ay sofirat yada Abi Lahabin. Memang orang pembenci dakwah itu enggak pernah dia menghasilkan kebaikan dari tangannya. Kecuali apa? Kebencian. Menjadi pertanyaan bapak saya, kenapa disebut aliyat? Tabbat yada Abi Lahab. Celakalah tangannya Abu Lahab. Kenapa disebut tangan? Di antaranya ma yurwa annahu akhadha hajaran liyarmiya bihi Rasulullah ruya an Tariqil Muharibi annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi as-suq yaqul. Ini hadis dari Tariq Al-Muharibi. Aku melihat Rasulullah di pasar. Beliau berkata, ya ayuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Wa rajulun khalfahu yarmihi bil hijara wa qad atma aqibai. Di belakangnya itu selalu ada laki-laki yang membuntutinya dari belakang, melemparinya sampai kedua kaki Nabi Muhammad berdarah-darah. Di pasar. Ada pernah antum dakwahi di pasar? Datang ke pasar Cilengsi gitu. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Gigih dakwahnya beliau itu. Enggak mengenal malu, enggak mengenal takut. Setelah Allah mengatakan anzir ashirataka la iqrabin ya Muhammad. Setelah itu terang-terangan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah karena yakin setelah turun suratul Kautsar, turun surah Al-Kafirun. Makanya kata para ulama, kenapa Allah meletakkan suratul Kautsar? Rasulullah yakin bahwasanya Allah akan berikan karunia yang banyak dan pasti akan ditolong. Qul ya ayyuhal kafirun. Mafhum? Itu di pasar beliau dibuntuti oleh pamannya, dilempari oleh paman dari belakang sampai kakinya itu berdarah-darah. Aywa, la tuti'uhu fa innahu kadzdzab. Kata siapa? Kata pamannya, kalian jangan taat, dia ini pendusta. Begitu terus beliau mengatakan la ilaha illallah, jangan kalian percaya, dia ini pendusta. Ditanya sama orang, itu siapa sih? Orang bertanya, itu paman sama keponakan. La ilaha illallah. Orang-orang pasar bilang, oh itu paman ya sama keponakannya, lagi dakwah itu. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, al-murad minal yadaini al-jumlah. Ya, kenapa Allah menyebutkan tangan? Yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Karena memang bahasa Arab atau orang Arab biasa menyebutkan sebagian, tetapi yang diinginkan adalah keseluruhan. Matamu sungguh sangat indah. Matanya doang yang indah. Enggak, tetapi seluruhnya indah. Ya, menyebutkan sebagian maksudnya adalah untuk keseluruhan. Kemudian yang keempat,
Annahu alaihi salamu lamma da'ahu naharan fa'ata. Ketika Rasulullah mendakwahkan pamannya di siang hari, pamannya datang. Artinya memanggil, ya Aba Lahab, ya Al Quraisy, ya Al, ya semua dipanggil, keluarga ini, mereka datang ketika siang hari. Falamma janna al-lailu dhahaba ila darihi mustannan bi sunnati Nuh liyad'uhu lailan kama da'ahu naharan. Dan beliau ketika malam hari, beliau yang mendatanginya. Saking gigihnya Rasulullah berdakwah. Ini sebagai contoh nih bapak-bapak saya ya, kawan-kawan. Bagaimana gigihnya Rasulullah. Kita ini mengeluh, Ustaz gimana ya Ustaz, bapak saya kok begini, ibu saya, antum udah berapa kali dakwahi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak siang hari, enggak malam hari, dia ditangin. Di malam hari beliau datangin, kalau siang hari mungkin mereka datang, tapi malam hari Rasulullah yang datang. Didakwahi, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ji'tani mu'tadhiran fajalasa an-nabiyyu alaihi salam amamahu kal muhtaj. Dan bahkan Nabi SAW duduk di depan pamannya itu seperti seorang ponakan yang benar-benar butuh terhadap sesuatu. Merendahkan dirinya. Wa ja'ala yad'uhu ila al-Islam. Beliau mengajak beliau untuk masuk Islam. Wa qala in kana yamna'uka al-'ar fa ajibni fi hadzal waqt waskut. Wahai pamanku, kalau sekiranya di siang hari aku berdakwah, engkau mungkin malu untuk mengatakan aku masuk Islam. Tetapi sekarang aku datang malam hari. Katakan aku masuk Islam dan diam. Aku enggak akan siarkan kepada orang banyak. La ilaha illallah. Apa kata Abu Lahab? Saking keras hatinya, la umin bika hatta yu'mina bika hadzal jadiy. Enggak. Aku enggak akan beriman wahai Muhammad. Sampai anak kambing ini beriman kepadamu baru aku beriman. Sedih enggak bapak saya digituin? Musuh dakwah abadi nih, pamannya sendiri. Aku akan beriman kalau anak kambing ini beriman. Akhirnya Rasulullah SAW menghadap ke kambing itu. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Man ana? Aku siapa? Digituin kambing itu. Antum jangan diikutin ya. Ya. Man ana? Siapa saya? Ya. Faqala Rasulullah wa atlaqa lisanuhu yusni alaih. Kambing itu tiba-tiba mengatakan, engkau Rasulullah. Dan memuji Nabi Muhammad SAW. Fastawla al-hasadu ala Abi Lahab. Abu Lahab yang tadinya mengatakan, kalau kambing ini beriman, baru aku beriman. Beriman si kambing. Gak mau dia, hasad dia. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'akhadha yadai al-jadi wa mazzaqah. Dia ambil kakinya anak kambing itu, lalu dia robek anak kambing itu. Makanya itulah kenapa disebut tabbat yada Abi Lahabin. Wa qala tabban laka athara fika sihr. Celaka engkau anak kambing, kamu sudah tersihir oleh Muhammad. Faqala al-jadi, anak kambing itu menjawab, tabban lak, enggak, kamu yang celaka wahai Abu Lahab. Fa nazalatis suratu ala wifqi dzalika tabbat yada Abi Lahab. Sampai sedemikian tidak mau berimannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak saya syukur kita yang hidup hari tahun ini. Ya. Kalau kita mungkin bertemu dengan Nabi Muhammad, belum tentu antum beriman. Kenapa? Karena mengimani sesuatu yang gaib, yang sulit untuk dipercaya, itu sangat sulit. Karena Abu Lahab, dia ingin sesuatu yang konkret. Kamu janjiin saya neraka, mana? Kamu janjiin saya surga, mana? Kamu mengatakan dirimu pergi ke langit 7 itu, Isra Mi'raj, mana buktinya? Mungkin kalau kita hidup di hari itu juga kita nggak akan percaya. Masa ada orang jalan semalam ke langit? Tapi la ilaha illallah, kita hidup tahun ini dan menjadi seorang muslim tanpa melalui perjuangan berat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Muhammad bin Ishaq yurwa anna Aba Lahab kana yaqulu ya'iduni Muhammadun asya'a la ara annaha kainatun yaz'umu annaha ba'da al-maut. Kata Abu Lahab, Muhammad ini menjanjikan saya sesuatu yang katanya nanti akan terjadi setelah kematian. Kata siapa? Abu Lahab. Karena Rasulullah SAW datang dengan berita gaib. Kalau kamu tidak mengatakan la ilaha illallah, maka engkau masuk neraka. Ini kapan terjadi? Setelah kematian. Maka apa kata Abu Lahab? Falam yasna fi yadi min dzalika syai'a, thumma yanfukhu fi yadayhi wa yaqul. Dia enggak mampu untuk menghadirkan itu di depan tanganku atau di depan mataku. Lalu dia mengatakan, di depan siapa? Di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mana janjinya? Ya. Karena ini perkara gaib. Makanya la ilaha illallah. Makanya Rasulullah SAW sangat menyayangi kita ketika kita tidak bertemu dengan beliau, tetapi kita beriman kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Para ulama menyebutkan bahwasanya tabbat di ayat yang pertama atau di kata yang pertama itulah makhrajud doa. Jadi seseorang yang melawan dakwah, dia telah mendoakan dirinya sendiri tentang kehancuran. Dan watab itu adalah ijabatud doa atau ikhbarud doa, adalah merupakan kabar tentang diijabahnya doa. Maka antara ayat tabbat dengan atau kata tabbat kemudian watab, lambat laun orang yang menentang dakwah pasti akan hancur. Pasti akan hancur. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ada yang menyebutkan bahwasanya tabbat yang pertama yaitu halaku amalih wa bisani halaku nafsi. Tabbat yang pertama kehancuran yaitu kehancuran amalnya dan kehancuran dirinya yang kedua. Jadi seluruh upaya yang dilakukan untuk meredupkan dakwah Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya tabbat yang pertama adalah harta. Allah akan hancurkan hartanya, dan yang kedua Allah hancurkan dirinya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya tabbat yang pertama dirinya Abu Lahab, dan watab yang kedua adalah untuk anaknya. Yaitu anaknya siapa namanya? Utbah. Utbah, salah satu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dia menceraikan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengaku diri sebagai rasul. Lalu Utbah menceraikan anaknya dengan cara tidak sopan. Karena menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai rasul. Ya. Tabbat yang pertama adalah Abu Lahab, watab itu siapa maksudnya? Anaknya Utbah. Bagaimana kisahnya? Diriwayatkan bahwa Utbah Abi Lahab itu pergi keluar ke Syam bersama sekumpulan manusia dari Quraisy. Ketika mereka hendak mau pulang, akhirnya Utbah dia menetap di situ dan dia menitip salam kepada orang-orang yang pulang ke Makkah. Ballighu Muhammadan anni qad kafartu bin najmi idza hawa. Ketika waktu itu turun surat wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wan najmi idza hawa, demi bintang yang yang terbenam, ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan tidaklah tersesat sahib kalian itu, maksudnya Muhammad, wa ma ghawa, dan tidaklah dia keliru, wa ma yantiqu anil hawa, dan dia tidak berucap dengan keinginannya sendiri. In huwa illa wahyun yuha. Apa kata Utbah? Aku kufur kepada surah wan najmi idza hawa. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya dia mengatakan aku kufur kepada wan najmi idza hawa itu tepat di wajahnya Rasulullah. Wa tafala, dan dia meludah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau bahasa kita, enggak percaya saya. Pernah kita dakwah seperti itu, Mbah? La ilaha illallah, berat ini bapak saya. Dia meludah di hadapan baginda Rasulullah. Wa kana mubalighan fi adawatihi. Orang yang sangat menentang dakwah Rasulullah. Lalu Rasulullah ketika diludahi di depannya itu, Rasulullah berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Fa waqa'a ar-ru'bu fi qalbi Utbah. Wa kana yahtarizu fasara laylatan min al-layali falamma kana qariban min as-subh. Faqala lahu ashabu halakatir rikab. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, binasakan Utbah dengan anjing dari salah satu dari anjing-anjing. Akhirnya di dadanya itu jadi takut. Siapa? Bukan dia tidak tahu Muhammad itu Rasul, tapi karena memang dia tidak mau untuk mengikuti Muhammad. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan, semoga kamu dimakan oleh anjing, lalu benar pada malam hari, ya, orang-orang teriak, celaka, kita punya apa? Kita punya tunggangan, singa datang. La ilaha illallah, singa datang. Ternyata singa yang datang itu tidak mengejar onta, tidak mengejar tunggangan.
Ya. Ontanya tenang, ontanya apa? Tetapi begitu Utbah keluar, disambar oleh singanya dan dimakan serta dipecah oleh singa tersebut. Utbah, balasan bagi orang yang menentang dakwah. Bapak sama anaknya, tabbat untuk siapa? Abu Lahab, wa tab untuk siapa? Utbah anak. Ada juga pendapat lain mengatakan bahwasanya tabbat yaitu dia tidak mengenal hak Allah, wa tab dia tidak mengenal hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau kita sholat dulu? Setelah sholat baru kita lanjut. Baik. Kita sholat dulu. Setelah sholat kita lanjut sebentar. Baik. Pertanyaan. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Seakan-akan ayat ini keras sekali kepada pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pertanyaan, Mbah. Kenapa sekeras itu Muhammad kepada pamannya? Bukankah pada kasus-kasus yang lain seperti misalkan Musa diutus kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinah, maka hendaknya lah kamu ucapkan ucapan yang lemah lembut kepada Fir'aun. Tetapi kenapa Muhammad sedemikian tegas atau kasar dari ayat ini untuk ditujukan kepada siapa? Abu Lahab. Padahal permusuhan Abu Lahab kalau dibandingkan dengan Fir'aun lebih besar mana? Fir'aun. La ilaha illallah. Setelah sholat kita sebutkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayat wadh-dhikril hakim. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita salat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa? Tadi kenapa? Apa pertanyaannya? Kenapa keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya? Bersamaan dengan itu padahal Allah Subhanahu wa taala di banyak tempat, bahkan Ibrahim alaihi salam. Malahan Ibrahim alaihi salam ketika bapaknya mengatakan kepada Ibrahim, la arjumannak, aku akan merajam engkau Ibrahim, wahjurni maliyan, kau pergi sana tinggalkan saya, jauh-jauh sana tinggalkan saya. Siapa ini yang ngomong? Bapaknya Ibrahim. Lebih layak kau untuk dikerasin? Lebih layak. Apa kata Ibrahim menjawab? Salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi. Kesejahteraan untukmu bapakku. Aku akan mintakan ampun untukmu kepada Tuhanku. Tetapi itu tidak diterima oleh Allah. Maka insya Allah nanti kapan saya jadwal khutbah di sini? Kapan jadwal khutbah? Ya, kalau nggak ada jadwal nggak apa-apa. Ya, mungkin nggak ada waktu kita bahas. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Asy-Syu'ara, tahu ayat yauma la yanfa'u malun wala banun. Ayat yang diturunkan atau ayat yang turun latar belakangnya adalah karena kasus Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau memintakan ampun untuk bapaknya yang kafir. Siapa nama bapaknya? Azar. Dalam riwayat disebutkan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Ibrahim ra'a abahu yaumal qiyamah. Nanti Ibrahim akan melihat bapaknya Azar pada hari kiamat. Alaihi al-ghabarah wal qatarah. Bapaknya itu penuh dengan debu, busuk, baunya hitam. Bapaknya siapa? Bapaknya Azar. Tayyib. Ini hilang hafalan saya nih. Salamun alaiki. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bapaknya dalam kondisi sangat kotor. Sangat kotor. Lalu benar. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, faqala lahu wa qad nahaituka an hadza fa asaitani. Aku sudah ingatkan engkau hi bapakku, tetapi engkau tidak mau taat. Lalu apa kata bapaknya dari kiamat? Apa kata bapaknya? La a'sika al-yaumi marratan ya Ibrahim. Tapi untuk hari ini wahai Ibrahim, aku tidak akan membangkang sedikit pun wahai Ibrahim.
Lalu apa kata Ibrahim? Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, la tukhzini yauma yub'atsun. Di dalam surat apa? Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sebelumnya itu Ibrahim mengatakan apa? Waghfir li abi innahu kana minadh dhallin. Ya Allah, ampunilah bapakku karena dia orang tersesat, ya Allah. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan saya di hari orang-orang dikumpulkan untuk dibangkitkan. Tapi apa kata Allah menjawab Nabi Ibrahim? Inni haramtul jannah lil kafirin. Ya Ibrahim, aku haramkan surga untuk orang-orang kafir. Makanya yang bisa menyelamatkan seseorang itu bapak saya adalah iman, tauhid. Yang bisa menyelamatkan seseorang. Lalu Ibrahim alaihissalam dikatakan oleh Allah, ya Ibrahim, unzur ila ma asfala mink. Kamu lihat ke arah kedua kakimu. Sebelumnya Allah bertanya, ya Ibrahim, aina abuk? Mana bapakmu? Ya Allah, engkau sudah ambil bapak saya. Unzur ila ma asfala mink. Kamu lihat ke arah kedua kakimu. Lalu Ibrahim dia lihat ke arah kakinya. Fa idza huwa dhikhun yatamarragu fi natani. Tiba-tiba dia menjadi Dia menjadi hewan. Ya, kemudian baunya busuk. Ya. Lalu fa ukhidha biqawaimihi fa ulqiya ila an-nar. Lalu Allah ambil seret kakinya dilempar ke neraka. Itu busuknya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka berimanlah, ya. Dan tauhid itu dipelajari bahasannya, ya, dari bahasan ke bahasan. Dan itu Ibrahim alaihissalam, belum lagi Musa. Apa faedahnya? Kenapa Rasulullah keras kepada pamannya? Salah satunya jawabannya adalah untuk memancing amarah dari siapa? Pamannya Abu Lahab. Ada kadang dakwah itu memang, ada kadang kita butuh diam, tetapi jangan diam-diam terus. Kalau bisa melakukan perlawanan. Ya. Misalkan kita bantah atau kita terangkan dari kesesatannya, itu boleh. Tetapi ada sesuatu saat di mana kita harus diam. Karena kadang dengan diam, kadang-kadang dia gila sendiri, lihat kita diam terus, dia marah sendiri, maka orang bisa melihat. Itu salah satunya. Kemudian kedua, disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi Muhammad SAW keras kepada pamannya? Annal hikmata fi dzalika anna Muhammadan law kana yudahinu ahadan fid dini wa yusamihuhu fih. Kalau sekiranya Nabi Muhammad itu bermudahanah, bermusamahah, berluas-luasan, atau apa istilahnya, mentolerir gitu ya. Ya. Lakana tilkal mudahanatu wal musamahatu ma'a ammihi alladhi huwa qa'imun maqama abih. Falamma lam tahsul hadhihi al mudahana ma'ahu inqata'atil athma'. Ketika harusnya mungkin seseorang itu berlemah lembut kepada keluarganya, berlemah lembut kepada orang yang lebih dekat dengan dia, tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka itu memutus rasa cemburu. Pamannya saja keras Nabi Muhammad, maka apalagi kalau bukan pamannya. Begitu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Agar agama ini tidak terkesan bermudahanah. Ya, apa istilah bermudahanah itu? Menggampangkan. Ya, kalau orang terdekat iya, kalau enggak orang terdekat, diomel-omelin. Ya, tapi agama Islam tidak seperti itu. Maka agar menghilangkan kesan bahwa Rasulullah SAW bermudahanah dengan orang terdekat beliau. Kemudian di dalam suratul Lahab, Rasulullah ayatnya langsung mengatakan apa? Tabbat yada Abi Lahab. Padahal surat-surat sebelumnya mengatakan apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Setelahnya juga qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa tidak mengatakan qul tabbat yada Abi Lahab? Padahal yang membaca ayat juga siapa? Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan qul, katakan Muhammad tabbat yada Abi Lahab? Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala ingin langsung mencela Abu Lahab. Ya, ingin langsung mencela Abu Lahab. Karena orang nanti berpikiran, kalau Muhammad yang langsung mengatakan itu, orang mengatakan gair adat. Ini pamannya ini, orang tua, orang tokoh di setempat. Muhammad kasar begitu. Ya, tetapi ketika Allah menghilangkan kata qul agar orang tidak menyangka bahwasanya Allah yang langsung mengatakan tabbat. Begitu maksudnya. Allah langsung yang mengambil
mengambil alih. Baik. Kemudian ayat yang kedua, baca. Antum enggak fokus ini. Baca yang kedua. Ma aghna. Ayo. Ma aghna anhu. Coba yang lebih besar biar orang lain dengar. Tidak berguna apa yang dia peroleh dan tidak berguna hartanya. Tidak berguna hartanya dan tidak berguna apa yang dia peroleh. Baik, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma di sini ada mengatakan bahwasanya ma yaitu ma istifhamiyah wa ma masdariyah. Ya, ma istifhamiyah yaitu pertanyaan tetapi maksudnya untuk mengingkari. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka apakah berguna hartanya Abu Lahab dan berguna apa yang dihasilkan oleh Abu Lahab? Begitu. Ada juga mengatakan demikian. Tetapi ada yang mengatakan masdar, yaitu bahwa tidak berguna harta Abu Lahab dan tidak berguna apa yang dihasilkan oleh Abu Lahab. Lebih keras mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Pertanyaan untuk mengingkari. Apakah berguna harta itu? Apakah berguna apa yang dihasilkan itu? Sesungguhnya Qarun, orang yang paling kaya pun tidak mampu untuk menjaga dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ay la yanfa'u maluhu wa ma kasaba bimalihi, yakni rasal mal wal arba. Ada mengatakan bahwasanya mal itu harta dan kasab itu adalah harta, yaitu apa? Rasul mal wal arba. Yang pertama mal yaitu pokok harta, ma kasab yaitu keuntungan dari hartanya. Ada mengatakan bahwasanya mal yaitu al-masyiyah, yaitu hewan ternak atau hewan-hewan ternaknya, ya. Dan hasil dari hewan-hewan ternaknya. Ada juga mengatakan bahwasanya mal itu adalah warisan dari bapaknya dan kasab adalah dirinya sendiri atau hasil dari dirinya sendiri. Ya, Imam Ibnu Abbas mengatakan makasab itu anaknya sendiri. Ya, itu anaknya sendiri. Jadi beragam tafsir di kalangan para ulama. Intinya bahwasanya mal ada mengatakan dia adalah harta, ada mengatakan adalah dia adalah sendiri. Wa ma kasab yaitu adalah anaknya sendiri. Makanya anaknya hartanya pun tidak bisa menolong Abu Lahab. Abu Lahab ketika perang Badar, perang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab itu dia suruh orang perang, dia sendiri nggak ikut perang Abu Lahab. Nah, ayo perang gitu. Abu Lahab nggak perang, dia nunggu hasil aja begini. Dan dia dak dikduk itu, ini menang nggak, kalah nggak, Abu Lahab. Ya, akhirnya begitu pasukan sudah balik, kaum muslimin perang Badar menang. Qadarullah. Alhamdulillah. Padahal perbandingan yang sangat besar antara pasukan Islam dengan pasukan kaum musyrikin. Ketika orang membawa kabar gembira atau ketika orang membawa kabar utusan Abu Lahab mengatakan kaum muslimin menang, marah Abu Lahab. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya yang datang membawa kabar gembira adalah yaitu suruhan dari Ummu Fadl. Ya, Ummu Fadl sudah masuk ke Islam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Naam. Kemudian Ummu Fadl ketika mendengar kabar tentang menangnya kaum muslimin di perang Badar, itu orang-orang adrenalinnya semakin terpacu, semakin ingin menampakkan Islam secara terang-terangan. Yang tadinya orang sembunyi-sembunyi. Begitu kaum muslimin perang Badar menang, akhirnya orang-orang menampakkan keimanan dan keislaman. Oh, benar ini. Akhirnya Abu Lahab semakin marah. Akhirnya dia pukul-pukul utusannya si Ummu Fadl karena membawa kabar gembira tentang apa? Menangnya kaum muslim. Dipukul kepalanya, dipukul pundaknya, saking marahnya Abu Lahab. Akhirnya Ummu Fadl yang seorang perempuan bangun. Kamu berani pukul dia sementara saya ada di depanmu? Akhirnya Ummu Fadl memukul siapa?
Abu Lahab. Seminggu setelah dipukul, Abu Lahab sakit. Karena pukulan siapa? Ummu Fadl. Ada menyebutkan riwayat bahwasanya Abu Lahab meninggal karena pukulannya Ummu Fadl. Karena dari pukulan Ummu Fadl akhirnya Abu Lahab sakit, mengidap penyakit yang dia busuk di badannya dan mengeluarkan bau busuk. Makanya itulah kenapa disebut ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Pada kondisi itu hartanya tidak bermanfaat, anaknya pun tidak bisa menolong. Begitu Abu Lahab meninggal dalam kondisi badan bau busuknya menyengat luar biasa. Akhirnya anaknya tidak ada yang mau mendekat kepada Abu Lahab. Akhirnya jasadnya saja itu didorong oleh kayu untuk dilempar ke tanah dan dikubur. Itu akibat bagi siapa? Orang penentang dakwah. Tapi mungkin kalau kita lihat kondisi hari itu, mungkin orang biasa saja. Mungkin orang, dia mati karena sakit kok. Jangan dikait-kaitkan sama dakwah lah. Ya enggak? Mungkin sama hari ini. Jangan sedikit-sedikit masalah ini, jangan sedikit-sedikit masalah ini. Ini kan kejadian alam saja. La ilaha illallah. Taib. Makanya kita bersyukur hidup pada tahun ini, ya, pada hari ini, ya. Kemudian ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga, sayasla naran zata lahab. Apa artinya? Abu Lahab dia masuk dalam api yang bergejolak. Sayasla naran zata lahab. Hadhihi al-ayat tadammanat al-akhbar 'an al-ghaib min thalathati awjuh. Ahaduha al-ikhbar anhu bit-tabab wal khasar wa qad kana kadhalik. Ayat ini bapak saya, ayat yang ketiga. Ayat pertama, tabbat yada Abi Lahab. Gaib atau tidak gaib? Gaib atau tidak gaib? Nah, ini ancaman. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Sayasla naran zata lahab. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Tayyib. Padahal itu minal ghaibiyat. Padahal itu bagian dari perkara gaib. Tetapi tiga-tiganya terjadi. Apakah Abu Lahab masuk Islam? Masuk surga? Enggak. Ya. Masuk neraka. Abu Lahab sama istrinya. La ilaha illallah. Wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Dan istrinya hammalat yang membawa al-hatab. Apa al-hatab? Kayu bakar. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Ada juga orang membacanya wa imra'atahu. Ada juga membacanya wa imra'atuhu. Ya. وامرأته حمالة الحطب أنها كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك فتنثرها بالليل في طريق رسول الله. Istrinya Abu Lahab itu dia punya kebiasaan membawa sekumpulan duri-duri, kemudian dia sebarkan di malam hari di tempat atau di jalan biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Ya, fa in qila innaha kanat min baitil izbah kaifa yuqal innaha hammalatul hatab. Kalau ada yang bertanya, bagaimana sementara dia orang kaya, kok dia dikatakan sebagai hammalatul hatab, orang yang membawa kayu bakar. Yang biasa kayu bakar siapa bapak saya? Orang miskin atau orang kaya? Orang miskin atau orang kaya? Orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Ya. Tapi kenapa istri Abu Lahab disebut orang pembawa kayu bakar? Karena saking gilanya. Orang itu kalau sudah benci, akal sehatnya hilang. Apapun akan dia lakukan untuk memusuhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menampakkan yang tadinya Ummu Jamil orang kaya, ya, orang dikagumi di sekitarnya, dia menjadi orang yang terhina dengan dirinya sendiri. Wa thaniha إنها كانت تمشي بالنميمة يقال للمشائب النمائم المفسدين بين الناس. Ada juga menyebutkan bahwasanya hammalat al-hatab yaitu maksudnya orang-orang yang suka mengadu domba, membakar amarah antara manusia, ya,
Makanya dia disebut hasibul lail. Ya. Qaulu Qatadah annaha kanat tu'ayyiru Rasulullah bil faqr fa'uyyirat bi annaha kanat tahtasib. Dia disebut hamalat al-hatab karena dia pernah menta'yir Rasulullah atau mencela Rasulullah dengan apa? Dengan miskin. Muhammad itu orang miskin, ngapain kamu dengar dia? Akhirnya Allah menyebut dia dengan hamalat al-hatab. Benar dia membawa kayu bakar. Saking gilanya dia bawa kayu bakar, dia bawa pikul dia apa? Di lehernya. Untuk untuk disebarkan di tempat jalan biasa Rasulullah berjalan. Gila enggak? Padahal dia orang dari kalangan orang kaya. Tayyib. Ketika turun surah Al-Lahab, tentu istrinya Abu Lahab marah, ya enggak? Ketika suaminya dicela di dalam suratul Lahab, istrinya marah. Ja'at Ummu Jamil walaha walwalah wa biyadiha hajar. Dia mendatangi Rasulullah dalam kondisi menggerutu, mengomel, ya, di tangannya ada sambil membawa batu. Siapa ini? Ummu Jamil. Biasa emak-emak diolok suaminya, gimana marah gitu kan? Sambil dia datang, kurang ngajar Muhammad, agamanya yang terhina, orangnya terhina, ucapannya tidak dipercaya. Sambil dia bawa batu, ya. Sambil dia bawa batu untuk bertemu atau untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Rasulullah waktu itu lagi duduk sama Abu Bakar. Ya, lagi duduk bersama Abu Bakar. Ya, dia mencela-cela Nabi Muhammad SAW di depan, sementara di situ ada Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, "Ya Rasulullah, qad aqbalat ilaika fa ana akhafu an tarak." Faqala alaihi salam, "Innaha la tarani." Ya Rasulullah, dari tadi ini orang ngomel-ngomel terus. Aku khawatir dia melihat engkau, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Enggak, dia enggak bisa melihat saya. Ternyata pandangan Ummu Jamil dihajab oleh Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu dia tidak melihat kecuali siapa? Abu Bakar. Makanya dia bertanya sama Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, mana temanmu Muhammad?" Abu Bakar bingung. Padahal Muhammad di samping saya. Abu Bakar bingung, Muhammad di samping saya. Ya. Mana Muhammad? Sambil dia ngomel-ngomel. Ya. Bahkan sampai dia katakan, "Kalau ada Muhammad sekarang saya ketemu, ya, saya akan pukul dia punya mulut pakai batu ini." Jadi dia batu dibelah sama Ummu Jamil, batu itu tajam, dia niatan dengan batu itu untuk apa? Untuk membelah mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking marahnya tentang turunnya surat Tabbat yada Abi Lahab. Makanya Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku khawatir ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Enggak, dia tidak melihatku. Karena pandangan Ummu Jamil dihajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aywa. Itu pembahasan kita. Kemudian terakhir, fi jidha hablun min masad, yaitu pada leher siapa? Imra'ah, pada leher istrinya. Hablun, ada tali, min masad, yang dipinta. Makanya Allah mengatakan imra'ah di dalam Al-Qur'an, dan Allah tidak menyebut langsung nama siapa? Nama Ummu Jamil atau Aura atau Arwa. Bagaimana Al-Qur'an itu menyembunyikan perempuan atau sangat menyembunyikan tentang aurat perempuan, menghormati perempuan. Baik, itulah salah satu hikmah kenapa Allah mengatakan imra'ah, kenapa Allah tidak menyebut langsung nama dari istri Abu Lahab. Fi jidha hablum mim masad. Ayat terakhir, fi jidha hablun mim masad, yaitu tali yang dipintal. في جيدها حبل مما مسد من الحبال لأنها كانت تحمل تلك الحسمة من الشوك وتربطها من جيدها كما يفعل الحطابون، والمقصود بيان خساستها تشبيها لها بالخطابات إذا أنها ولزوجها. أيوة. وثانيها أن يكون المعنى أن حالها يكون في نار جهنم على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل الحسمة من الشوك. Nanti kondisi dia Ummu Jamil ini, kondisi dia sama seperti kondisi di dunia. Sebagaimana dulu dia membawakan Nabi Muhammad, yaitu kayu untuk membakar atau duri-duri untuk dia ditebarkan di jalannya Nabi Muhammad SAW sampai dia gantungkan di lehernya.
maka dia dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi seperti itu. La ilaha illallah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, terakhir, fi jidiha hablun min masad. Tali itu dari besi atau dari tali? Habl. Dia berada di neraka. Apakah dia terbakar atau tidak? Kalau terbakar, bagaimana ceritanya? Fi jidiha hablum min masad. Tali yang dipintal. Terakhir, mungkin ada yang bertanya, apakah tali bisa tahan di api neraka? Mungkin ada yang bertanya demikian. Gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Hablun, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya tali di situ adalah berbentuk apa? Berbentuk besi. Berbentuk besi. Kalaupun kita katakan tali, ya, kalaupun kita katakan tali, maka tali itu dia bisa tahan di api neraka. Ya. Dan Ummu Jamil akan diikat dengan itu dan akan dihinakan dengan itu. Nah, maka ini 5 ayat dari suratul Masad memberikan potret kepada kita bagaimana permusuhan yang terjadi antara al-haq dengan il-batil. Dan akibat yang ditunai dari orang yang menentang dakwah serupa seperti Abu Lahab. Dan ingat bapak saya, kejahatan itu dia tidak berhenti bersama orang meninggal. Kelas-kelasnya Abu Lahab yang sekarang bermunculan Abu Lahab baru. Orang-orang yang menentang dakwah sama seperti Abu Lahab dahulu. Ya. Sama seperti Abu Lahab dahulu. Orang yang menentang perintah, orang yang menentang larangan, orang yang menentang akidah atau menentang tauhid, menentang sunnah seperti Abu Lahab. Ya, maka kita berlindung kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk dari bagian orang-orang memiliki sifat atau karakter seperti Abu Lahab. Bahkan sekarang orang terang-terangan di dalam apa? Di dalam menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan tidak jauh kemarin, ya, secara nasional, ya, ketika orang harus membandingkan, ya, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pejuang tokoh nasional di Indonesia. Maka kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia diutus dan kita masuk Islam, itu sudah cukup sangat besar dari apa? Perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu kan tidak difahami oleh sebagian orang. Kalau memang dia orang sudah kafir, orang munafik, itu tidak akan bermanfaat bagi mereka. Tetapi bagi kita yang mukmin, si kita bisa muslim hari ini dengan perjuangan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa merdeka dari penjajahan, tetapi kita merdeka dari kesyirikan menuju tauhid, itu merupakan perjuangan yang paling besar yang kita rasakan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak layak dibandingkan Rasulullah dengan pejuang nasional manapun. Kita bukan arti tidak mencintai pejuang-pejuang nasional kita, tetapi kalau melangkahi dari hak yang menjadikan keutamaan baginda Rasulullah, maka itu dia berhadapan dengan umat Islam. Tayyib. Maka ini corak orang-orang yang menentang dakwah. Maka lambat laun orang-orang seperti ini, maka pasti Allah akan hinakan. Seperti tadi di ayat tabbat yada abi Lahab bin wa tab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tafadhal. Silakan Bapak saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penghinaan dakwahnya Rasulullah SAW kita sekarang, boleh kita mendoakan keburukan kepadanya, syukran kepada. Boleh mendoakan kepada mereka keburukan ketika itu ditujukan kepada Rasulullah atau ditujukan kepada Islam. Tetapi menggunakan jalan yang lebih baik daripada itu. Maksudnya lebih baik mungkin mendatanginya, mendakwahinya dengan cara lebih halus, dan kita melihat di situ ada maslahat, maka itu tidak mengapa kita lakukan. Tetapi masalah boleh mendoakan kehancuran untuk orang yang memusuhi dakwah, maka boleh. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus utusan para guru-guru ngaji ke kampung-kampung untuk diajarkan Al-Quran, tetapi di tengah jalan dibunuh, ya,
Maka Rasulullah SAW 1 bulan penuh mendoakan kecelakaan untuk mereka. Tayyib, wallahu a'lam bissawab. Tetapi tentu lebih bagus untuk dakwah untuk mendoakan dia tentang untuk kebaikan. Doakan dia semoga dia mengerti, diajak kepada sunnah, mengerti tentang sunnah, mengerti tentang tauhid, itu lebih bagus. Ya, tapi kadang ada orang yang sudah ketatalang kadang-kadang ya. Ya, kalau masalah boleh saja untuk didoakan. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang lain? La ilaha illallah. Ada? Mau pulang kayaknya. Mbah ada pertanyaan, Mbah? Ada pertanyaan enggak, Mbah? Enggak ada ya. Baik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat wa li jami'i masyayikhina wa li asatidhina wa muallimina bi afika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang hadir di sini semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kelapangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kelapangan hati, diberikan kelapangan fikir untuk bisa menyerap pelajaran dan menerima kebenaran baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diburuhkan rezekinya, dilapangkan waktunya. Dengan semua kenikmatan itu kita bisa bertemu kembali nanti di pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.